Laku, saudara. Laku dalam bahasa Indonesia itu artinya terjual. Tapi dalam bahasa Jawa, laku mempunyai arti tindakan. Meskipun demikian, dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya perlakuan. Itu jelas bukan terjualan, bukan. Jadi dari kata laku bahasa Jawa itulah maka ada kata perlakuan. Tindakan. Tindakan yang diberikan seseorang terhadap sesuatu. Terhadap orang lain. Perlakuannya kepadaku sungguh titik. Sungguh menyakitkan, sungguh menyenangkan, sungguh membanggakan. Nah, saudara, dalam bahasa Jawa itulah asal kata laku yang dimaksud dalam kata perlakuan. Nah, novel ini laku adalah novel bahasa Jawa yang bermakna demikian. Tindakan atau laku. Laku dalam arti sesuatu yang dilakukan untuk sebuah tujuan. Nah, dilakukan dalam bahasa Indonesia, bukan? Itu dari bahasa Jawa, laku ini. Maka kita kenal istilah-istilah lakon. Lakon itu artinya pelaku. Lakone sopo, pelakunya siapa? Sedangkan lakon artinya juga berarti lelakon. Lakon dalam arti permainannya, perlakuannya, atau tema, judul dari ceritanya bagaimana. Nah, disinilah saudara, novel ini berkisah tentang lelakon, tindakan seseorang di dalam menghadapi segala sesuatu yang dialaminya, di mana dia menghadapi permasalahan di dalam komunikasi bersosial dengan orang lain. Nah, dalam masalah yang dihadapi itu tentu ada pencarian sebab musabab dari masalah itu. Masalah yang mempunyai suatu konflik antara tokoh pertama dan tokoh kedua dan tokoh pendukung yang lain. Disitulah maka tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan sebuah solusi dari permasalahan. Kronologi dari hal ini merupakan hal-hal prinsip di dalam penulisan novel. Cerita panjang. Disinilah ada tokoh utama yang bernama Pahpoh. Dan dia di dalam permasalahan itu oleh karena ketidakadilan yang dirasakan olehnya, ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin dari lembaga atau komunitasnya. Nah, dengan perlakuan yang demikian itu, dia sebagai seorang yang mempunyai jiwa pembela keadilan dan kebenaran, maka Pahpoh ini melakukan tindakan-tindakan pula. Apakah perlakuan yang dialami oleh Pahpoh dan teman-temannya
Apa sebab sampai ketua lembaga itu melakukan tindakan semacam itu? Bagaimana konflik di antara mereka dapat mengharu biru kita sebagai pembaca dari novel ini? Nah, disinilah letak sebuah novel. Posisi novel bukan sekedar pemikiran tunggal yang diutarakan oleh seseorang yang merupakan sebuah monolog. Tetapi novel adalah pemikiran-pemikiran banyak pihak. Tokoh-tokoh yang berbeda mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda. Bila hanya satu pemikiran dari tokoh yang ditulis di dalam novel ini, maka itu dapat disebut sebagai suatu diktat atau opini. Kalau orangnya satu yang berpikir itu, yang mengutarakan pendapatnya sebagai monolog, pemikiran. Tetapi oleh karena novel meletakkan semua pemikiran itu setara dan sejajar, semuanya mendapatkan tempat yang sama untuk saling berhadapan. Sehingga kita melihat bahwa antara tokoh Pahpoh dan tokoh-tokoh yang lain, pemikirannya diungkapkan secara adil sesuai proporsi masing-masing. Diikuti dengan penjiwaan yang kuat antara satu dengan yang lain dalam hubungan, dalam komunikasi, di dalam menghadapi masalah, di dalam mencari solusi atau pemecahan permasalahan. Sampai akhirnya bergulir alur satu menuju alur dua, terus dan seterusnya, sampai akhirnya ada peristiwa-peristiwa dan tempat-tempat yang baru dan tokoh-tokoh yang baru. Dan ini dibawa terus sampai negeri-negeri yang baru dengan pemikiran-pemikiran yang baru, dengan spirit-spirit yang baru. Semuanya akan dapat dirasakan dalam novel ini. Novel yang surrealistik, realis, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Begitulah saudara, di dalam sebuah karya sastra mesti ada yang diperjuangkan.